Masih ada umat Kristiani yang salah paham tentang doa rosario, yang menganggap bahwa doa rosario adalah cara agar permohonannya bisa atau paling tidak lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Tentu tidak ada yang salah dengan menyampaikan doa permohonan di dalam doa rosario, namun hal ini bisa menjadi salah ketika permohonan itu menjadi tujuan atau fokus utama di dalam doa rosario. Santo Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae mengatakan bahwa tujuan doa rosario adalah untuk mengenang Kristus, belajar mengenal Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus bersama Maria. Hal ini menjadi penting karena Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Seringkali kita melupakan bagian awal dari ayat ini. Yang kita ingat adalah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan kita lupa bahwa ada prakondisinya, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Prakondisi inilah yang ingin kita capai dan yang harus kita utamakan dalam berdoa rosario. Untuk tinggal di dalam Yesus, agar firman-Nya tinggal di dalam kita, supaya kehendak kita bisa selaras dengan kehendak-Nya. Jika kamu menghendaki apa yang Tuhan kehendaki, maka mintalah semua yang kamu kehendaki, yang Tuhan juga kehendaki untukmu, dan kamu akan menerimanya. Bukankah kita bisa melakukan ini dengan membaca kitab suci dan berdoa langsung kepada Tuhan saja? Mengapa harus doa rosario dan melalui perantaran Bunda Maria? Santo Yohanes Paulus II dalam surat yang sama mengatakan, guna menopang doa yang diilhamkan Kristus dan Roh Kudus dalam hati kita, Maria campur tangan dengan keprihatinan bundawinya. Doa gereja ditopang oleh doa Maria. Kalau Yesus, Sang Pengantara Tunggal adalah jalan untuk doa kita, maka Maria, pantulan Kristus yang paling jelas dan transparan, menunjukkan jalan itu kepada kita. Maria memiliki banyak peran dan gelar di dalam gereja, namun yang terutama adalah perannya sebagai ibu. Pertama-tama sebagai ibu Yesus yang mengandung Sang Firman yang menjadi manusia di dalam rahimnya. Lalu Maria mendapatkan kepenuhan tugas keibuannya ini di Kalvari. Ketika Yesus mempercayakan kita kepada Maria dan juga Maria kepada kita, Yesus sedang membuka jalan yang Ia gunakan untuk datang kepada kita, supaya kita pun bisa melewati jalan ini untuk datang kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Jadi kembali ke ayat kunci tadi, mengapa doa rosario itu jika didoakan dengan benar bisa menjadi doa permohonan yang ampuh? Karena dengan berdoa rosario bersama Bunda Maria, Bunda kita, kita diajak untuk mengenang Kristus, untuk belajar mengenal Kristus, dan di dalam rahim rohani Bunda Maria, akal budi dan kehendak kita akan dibentuk oleh Roh Kudus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa dan meminta, kita bisa mendapatkan semua yang kita kehendaki. Karena seperti Bunda Maria, kita menghendaki semua yang Tuhan kehendaki. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untukmu, dan aku mohon dukungan teman-teman semua untuk menekan tombol like dan bagikan link video ini kepada saudara, sahabat, dan komunitasmu. Pastikan juga kamu sudah menekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Tuhan memberkati.